warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Rahma, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya ingin mewawancarai teman sejawat saya, Miss Agustia Nusiti Utomo, ya, untuk memenuhi tugas LK 1.2. Miss Tia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Miss Rahma. Sehat, alhamdulillah. Nih Miss Tia, kesempatan kali ini aku ingin menanyakan perihal perkembangan peserta didik. Baik, siap. Yang pertama, bagaimana motivasi belajar peserta didik ketika dalam proses pembelajaran? Ya, ketika dalam proses pembelajaran, seringkali kita lihat ya, banyak siswa yang tidak termotivasi nih Miss Rahma dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya di sana itu banyak faktornya Miss Rahma. Kenapa anak bisa tidak termotivasi ketika dalam proses pembelajaran? Ya, biasanya dari faktor eksternalnya juga bisa. Ketika di rumahnya mungkin barangkali ngambek ya, mungkin sama ayah bundanya, atau mungkin juga belum sarapan. Ya, atau memang juga ada keadaan yang kondisi memang sedang kurang sehat juga ada. Jadi anak tuh sampai mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi sekali motivasi anak-anak ketika sudah sampai di sekolah seperti itu. Pertanyaan yang kedua, Miss, apakah penyebab rendahnya motivasi siswa saat mengikuti pembelajaran? Nah, yang tadi saya bilang ya Miss Rahma, tadi kan banyak sekali tuh faktornya. Ya karena anak-anak tuh merasa bosan ya. Anak-anak itu kan sejatinya senang bermain. Nah, maka dari itu kita harus bagaimana kita sebagai guru itu mengemas pembelajaran itu dengan semenarik mungkin sambil bermain. Nah, itu salah satu cara juga tuh Miss Rahma untuk membangkitkan motivasi mereka ketika dalam belajar. Betul sekali, setuju Miss Tia. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana pemahaman peserta didik dalam literasi dan numerasi? Apakah menemukan kendala dalam proses pembelajaran? Oke, baik Miss Rahma, yang kita ketahui juga ya, terkadang minat literasi anak ini kan berbeda-beda juga ya. Ada yang memang anak suka, hobinya itu suka membaca, ada yang tidak. Nah, ada juga di antara anak-anak kita juga yang ketika melihat bacaan tuh sudah pusing. Miss, banyak banget, kayaknya kok banyak banget nih paragrafnya. Belum lagi yang memang ada juga anak yang masih terbata-bata juga. Itu kendala banget ya. Betul. Kemudian kadang-kala kalau mereka menemukan kalimat dalam sebuah paragraf juga ya hanya. Baik Miss Tia, pertanyaan yang ketiga nih, bagaimana pemahaman peserta didik dalam literasi dan numerasi? Apakah menemukan kendala dalam proses pembelajaran? Ya, baik Miss Rahma. Kadang-kala kan kita memiliki karakter siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada yang anak suka membaca nih ya. Gaya belajarnya juga beda-beda. Ya. Ada yang suka membaca, ada yang juga kurang suka gitu ya, membaca, kurang tertarik. Apalagi kalau sudah menemukan paragraf atau bacaan yang full paragraf itu anak-anak sudah angkat tangan deh, udah nyerah duluan gitu. Nah, itu kendalanya paling itu. Terus yang kedua adalah ketika membaca, ada juga yang kita temukan ya masih terbata-bata juga ada. Jadi seperti itu walaupun di kelas atas ya Miss ya? Betul, iya, di kelas atas pun kadang suka kita temukan ya ketika kita meminta anak untuk membacakan atau maju ke depan, itu masih apa ya Miss Rahma, masih terbata-bata. Itu kan juga termasuk salah satu kendala dalam pemahaman literasi ataupun numerasi dari anak-anak tersebut. Setuju Miss Tia. Kemudian nih Miss Tia nih, menurut Miss Tia, kendala yang paling jadi penghambat untuk keberhasilan peserta didik itu apa? Nah, itu dia ya Miss Rahma. Ini sebenarnya juga tugas kita nih sebagai guru, bagaimana sih membangkitkan semangat atau motivasi belajar agar pembelajaran itu prosesnya baik, lancar. Yaitu dia, kita harus mensiasati pembelajaran dikemas dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, misalnya dengan mengemas dengan games ya. Apalagi kita kan gaya belajar tadi seperti Miss Rahma bilang itu kan berbeda-beda, yang audio, ada yang audio, kemudian kinestetik, apalagi yang kinestetik. Nah, itu
harus diajak gerak itu Miss Rahma. Jadi nggak bisa kita yang diem aja gitu, nggak bisa. Nah ini masih nih ada lanjutannya nih berkaitan juga Miss Tia. Apakah penerapan model pembelajaran inovatif sudah dilakukan di dalam kelas? Oke, nah untuk pertanyaan yang seperti itu, yang apakah kita sudah pembelajaran inovatif sudah dilakukan? Jujur kalau saya sendiri masih belum. Saya masih merasanya masih kurang gitu loh Miss Rahma dalam menerapkan pembelajaran inovatif ketika Cari referensi pembelajaran sedang berlangsung itu saya masih merasanya belum sempurna gitu. Saya pun juga aduh bagaimana nih ya caranya. Harus tetap belajar kita ya. Betul. Jadi belum sempurna 100% lah seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Miss Tia, sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi atau TIK dalam pembelajaran? Iya, seperti yang sudah diketahui ya Miss Rama, memang sekolah kita ini sudah ada ya proyektor, ya komputer dan sebagainya. Namun lagi-lagi karena keterbatasan itu, jadi kita tidak yang 100% selalu menggunakan media berbasis TIK tersebut. Jadi harus bergantian juga. Betul, bergantian dengan yang lain dan gak setiap hari juga harus menggunakan ini. Baik, terima kasih Miss Tia atas waktunya. Sudah memberikan ilmu kepada kami dan teman-teman juga semuanya. Sama-sama belajar ya Miss. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang bisa lebih baik lagi, tambah semangat, tambah profesional dalam mendidik generasi penerus. Amin ya. Baik teman-teman, sekian wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.